وغير ذلك لا فائدة لي في لساني ولا حظ لي منها. Selain daripada itu, ucapanku nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. حظي من عيوني ما أرضيت به ربي. Yang aku bawa dari mataku ini, dari penglihatanku yang membuat Allah Ta'ala ridha dengan penglihatanku. وما سوى ذلك فلا استفدت فيه من عيوني وليس بحظ لي. Selain dari apa yang membuat Allah Ta'ala ridha, berarti tidak ada manfaat yang aku dapatkan dari mataku ini. حظي من يدي وصحتي ما أرضيت به ربي. Dan yang aku dapatkan manfaat dari tanganku ini adalah yang membuat Allah Ta'ala ridha dengan tanganku. حركات أصابعي Dan juga dengan gerakan jari jemariku. ونظرات عيني Dan pandangan mataku. حظي منها ما أرضيت به ربي فقط. Yang saya punya dari ini semua, dari dunia ini semua, yang aku jalankan itu semua untuk membuat Allah Ta'ala ridha. Itu saja yang saya punya, itu saja yang menguntungkan saja. ولقد قال سيد أهل الرضا يخاطب رب لك العتبى حتى ترضى. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad, pemimpin orang-orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala, ya Rabb, bagimu adalah hasil akhir hingga engkau ridha kepada saya. وقال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. Dan Nabi Muhammad dalam munajatnya berkata, ya Allah, manakala engkau tidak murka kepada saya enggak peduli orang mau apa terhadap saya. فلننظر في مجمعنا ماذا يرضينا وبماذا نفرح وبماذا نسر ولنقم الأمر على الحق لا على الباطل. Dan karena itu kita introspeksi diri kita di dalam majelis kita ini. Kita ridhonya dengan apa? Kita gembiranya dengan apa? Kita sedihnya karena apa? Dan jadikan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan racikan, dengan timbangan dan ukuran yang tepat, semata-mata murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. بتقويم السرور والحزن في دنيانا هذه على ميزان الله أي على الحق وهو ميزان الله نبني سرور الأبد في البرزخ والآخرة إلى الأبد. Dan dengan membangun kegembiraan kita ataupun kesedihan kita semata-mata karena Allah Ta'ala, apa yang membuat Allah Ta'ala ridha, dan kita kesedihan ataupun kegembiraan kita atas ukuran dan mizan tersebut karena Allah Ta'ala, dan pada hakikatnya sebenarnya kita membangun kegembiraan yang hakiki, yang abadi di akhirat. ولذا وجدنا الشيطان وجنده من شياطين الإنس والجن ومساعديهم من نفوسنا الأمارة ومن أهوائنا كلهم يشتغلون على قلب ميزان السرور والحزن في قلوبنا. Dan apabila kita melihat mereka, orang-orang dan juga makhluk-makhluk yang ingin menyesatkan manusia, dari para kaum jin ataupun syaitan ataupun manusia yang ingin menyesatkan kita, mereka berupaya untuk menimbulkan kegembiraan atau kesedihan di kalangan umat Nabi Muhammad ini, kegembiraan dan kesedihan yang bukan karena Allah Ta'ala, untuk membawa penyesalan besok hari kiamat. يغروننا بالفرح بالحقيرات عند الله. Mereka menipu kita. Bagaimana caranya agar kita bergembira dengan hal-hal yang remeh, yang hina di mata Allah. ويدعوننا للسرور والاعتزاز بما هو ساقط في عين الله. Yang menipu kita untuk berbangga dengan sesuatu yang jatuh dari pandangan mata Allah. كم عظموا مظاهر كراسيهم وزينتهم التي هي بعض من زينة قارون. Berapa banyak mereka mengagungkan hiasan mereka, singgasana mereka, yang merupakan itu adalah lambang-lambang kebanggaan yang dulu dibanggakan oleh Qarun. وكم دعونا إلى تعظيم أفكارهم ومبادئهم المحاكاة من قبل المخلوقين على باطل. Dan berapa banyak mereka mengajak kita untuk mengagungkan pemikiran-pemikiran mereka yang merupakan bisikan daripada musuh-musuh Islam yang mengajak manusia kepada kebatilan. لكن قلوبنا تسمع نداء من فوق. Namun hati kita, sanubari kita pada hakikatnya mendengar panggilan dan ajakan dari atas, ينقذنا من خداع هؤلاء كلهم. yang dapat menyelamatkan kita dari perangkap mereka penipu-penipu itu, ويسلمنا من كذبهم ومكرهم. yang bisa menyelamatkan kita dari kebohongan dan tipu daya perangkap mereka. يقول فيه الخلاق Allah Ta'ala sang pencipta berkata, آمرا حبيبه أن يبلغنا memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya kepada kita. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, bergembiralah kalian. هو خير مما يجمعون. Kegembiraan kalian karena ini semua lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. قوم هذا الميزان على مستوى جماعة الأمة وأفرادها.
Dan mana telah didirikan metode ini dan kurikulum ini di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال للذي قال له من أهل السوق ربحت اليوم ربحا لم يربحه أحد في سوق المدينة. Berkata seseorang dari orang pasar pebisnis kepada beliau, sesungguhnya hari ini saya dapat keuntungan yang besar yang enggak didapat oleh pedagang-pedagang lain di Madinah. قال وما ذاك؟ Apa yang kau dapat dari keuntungan? قال ربحت 400 درهم. Dia mengatakan, aku untung 400 keping perak. كانت مبلغا كبيرا ذاك الوقت. Di masa tersebut 400 keping perak itu adalah keuntungan yang sangat besar. قال بلى رجل ربح أكثر مما ربحت. Nabi Muhammad bilang, ada hari ini orang yang dapat keuntungan lebih banyak dari engkau. قال سبحان الله يا رسول الله أنا أعرف أهل السوق كلهم ما أظن أحد ربح مثل هذا. Pedagang itu bilang, subhanallah ya Rasulullah, saya kenal semua orang pasar, saya tahu nggak ada yang lebih untung, yang lebih besar keuntungannya daripada laba yang saya dapat. قال بلى رجل صلى الفريضة وأتبعها بركعتين ربح أكثر مما ربح. Maka Rasul bilang, iya, ada seseorang yang sholat fardu kemudian dia sholat ba'diyah 2 rakaat, dia dapat keuntungan lebih besar dari keuntungan yang kamu dapat. وربى هذا الميزان فينا وقواه. Dan Rasulullah mendidik kita dengan ukuran, dengan mizan, dengan timbangan ini, dan dikokohkan oleh Nabi Muhammad. وقال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Rasulullah membangun pola fikir kita dan mengatakan, sungguh saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini saya ucapkan lebih saya sukai dari semua benda yang disinari oleh cahaya matahari. هل تعرف الدول التي تطلع عليها الشمس؟ Kita tahu gak negara apa yang matahari terbit di negara tersebut? Berapa negara? ومعادن البترول التي تطلع عليها الشمس؟ Berapa banyak tambang-tambang minyak yang matahari terbit di atasnya? ومناجم الذهب والفضة التي تطلع عليها الشمس؟ Berapa banyak tambang emas, tambang perak yang disinari oleh cahaya matahari? كل وهم أن شيئا منها خيرا من هذه الكلمة نفاق وظلمة. Segala prasangka, segala khayalan yang berkhayal berpikir kalau tambang emas, tambang perak atau harta duniawi lebih baik dari kalimat ini membuktikan ada cacat, ada nifak di dalam hatinya, cacat keimanan. هذه الكلمة خير منها. Demi Allah, kalimat ini lebih baik daripada apapun juga dari dunia. ولو قلتها مرة في عمرك مخلصا لربك فجميع ما ذكرت لك سيفنى ويضمحل ثم لا يساوي شيء وستبقى لك هذه الكلمة. Seandainya engkau mengucapkan satu kali dari kalimat ini dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seumur hidup cuma satu kali engkau ucapkan tulus ikhlas karena Allah, ini lebih baik dari semua hal-hal duniawi yang saya sebutkan tadi.